Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibnu dari Cisco. Di sini mungkin lebih ke arah infrastruktur nih. Jadi memang Cisco dalam 3 tahun ke belakang kita di nomor 1 di worldwide sebagai network providers di infrastructure. Terima kasih Pak Feby dan tim sudah membersamai Cisco ya dengan Excel Smart dari sejak zaman 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, next. Iya, oke. Teman-teman tadi sempat ngobrol sama Mbak Vina ya. Ternyata Cisco ini nggak ada yang tahu nih kalau Cisco itu sebenarnya diambil dari jembatan di belakang ini Pak. San Francisco. Ya, jadi memang kita lahir di San Francisco sebagai network providers. Oke. Next. Saya mau ngambil quote di sini. Tadi kita udah bicara AI banyak, Pak Feby, Mas Jimmy, ya luar biasa. Artinya saya pengen meng-highlight di sini bahwa sebenarnya kita sebagai human, kita nggak digantikan oleh AI. Tapi bagaimana kita bisa monetize AI untuk bisnis bapak-bapak semua, gitu kan. Jadi tadi ada contoh online store. Online store yang tidak mengenable AI, ya itu yang akan digusur oleh online store yang menggunakan AI. Bagaimana dia bisa melakukan prediktif, ya, personalized, mungkin tadi saya ambil kata-katanya Mas Jimmy, dan itu memang luar biasa gitu. Dan dalam konteksnya XL Smart di sini, saya yakin sudah menggunakan AI sebagai platform ya di B2B, mengenable bagaimana misalnya personalized subscribers. Kalau kita misalnya sebagai end user, kita punya langganan prepaid atau kita punya langganan postpaid di nomornya XL Smart, misalnya kita punya historically berapa? Mungkin kita sebulan 100.000, 200.000 atau 1 juta gitu ya. Kemudian kita mungkin traveling gitu kan, in the past 1 month kita traveling kemana gitu ya, kita punya paket roaming. Jadi salah satu use case AI yang mungkin bisa teman-teman Excel Smart ambil adalah bagaimana kita bisa query ke sistemnya Excel Smart, chatbot, oke, saya punya profile 1 tahun ke belakang seperti ini, kemudian bulan depan atau sampai 6 bulan ke depan kira-kira saya akan seperti apa. Atau teman-teman Excel Smart bisa mengambil profiling dari database end customer-nya teman-teman Excel Smart. Dengan profiling subscribers seperti ini kita bisa memberikan advertisement seperti apa. Gitu. Dan itu memang sangat bisa dilakukan dengan AI. Dan sebenarnya kalau di Cisco sendiri, ya kalau di Cisco sendiri kita melakukan yang disebut sebagai AI Readiness Index. Jadi kita melakukan survei ke enterprises worldwide, termasuk Indonesia. Jadi yang kita hasilkan adalah kalau kita bicara angle-nya infrastructure, di mana Cisco bermain di infrastructure khususnya di networking, switch dan routers, AI Readiness Index di Indonesia itu untuk enterprise ada di angka 23%. Karena ketika kita bicara AI, is totally different infrastructure that our customers has to build. Dulu kalau kita bicara infrastructure ya, mungkin teman-teman secara profiling mungkin saya mau sedikit share bahwa kalau kita bicara infrastructure, di dalam data center khususnya, itu ada 3 hal, komponen yang paling krusial. Yang pertama adalah server, yang kedua adalah storage, yang ketiga adalah networking. Dulu zaman 1G, 2G, 3G, 4G even ya, ketika belum ada data explosion, kita punya server paling Intel Xeon release 3, release 4 gitu ya. Sekarang kita bicara udah ordernya dalam satu port NIC card dalam sebuah server, kita udah bicara order 400 giga Bapak Ibu. 400 giga itu satu port NIC card keluar dari server ke arah switch. Kita bicara 10 tahun yang lalu, speed dari server naik ke arah switch itu hanya 10 giga. That's why kita lihat di sini AI Readiness Index 23%. Ketika teman-teman enterprise yakin bahwa AI adalah yang akan merubah dan bisa memonetize bisnis, tapi jangan lupa ada sisi infrastruktur yang teman-teman harus siapkan. Gitu. Ya, saya mau highlight di sini. Jadi
menurut survei, 90% data yang di-generate dalam 2 tahun ke belakang itu adalah sudah melampaui data 10-20 tahun ke belakang. Saat ini, hari ini orang YouTube, IG, streaming, everything semua ditaruh di cloud. Ya kan? Sekarang pun kalau kita bicara hyperscaler, Microsoft, Oracle Cloud, Amazon, GCP, ini adalah teman-teman yang saat ini banyak sekali menggunakan GPU. Kalau kita bicara Nvidia, Jensen Huang sempat ke Indonesia ya setahun yang lalu. Mereka sedang membuat GPU as a service di salah satu provider di Indonesia. Bagaimana GPU as a service ini merubah apa yang kita bicarakan sebagai ekosistem di sebuah computing. Kalau dulu computing kita hanya bicara CPU. Kemudian berapa tahun ke belakang ada yang namanya NPU, Network Processing Unit. Sekarang Bapak Ibu, GPU itu udah seperti jantung dari sebuah data center. Gitu. Dan itu komponen yang harus kita siapkan. Gitu. Komponen yang harus kita siapkan untuk melakukan proses, kalau kita bicara AI, sebenarnya di belakang itu tadi ada sempat disebut LLM, bagaimana proses training. Sekarang ini hyperscaler sedang membangun sebuah training proses yang sangat masif, membutuhkan ribuan GPU dan membutuhkan sekian megawatt data center. Dan di US sekarang juga sedang masif Project Stargate ya di US, bagaimana teman-teman hyperscaler membuat itu. Dan kalau kita bicara data yang diproses di sebuah data center, itu ordernya udah bukan tera, peta, tapi sudah zettabyte. Udah 1 kali 10 pangkat 21 byte. Gitu. Dan itu memang sesuai dengan apa yang kita rasakan ya, teman-teman semua punya sosial media, upload sini, streaming sana, online store dan seterusnya. Dan kalau kita bicara Cisco, di mana kita banyak bermain di data center khususnya dan di transport networks, kita pun di Cisco kita bagaimana mengenable AI sebagai produk. Tadi Pak Feby sempat lihat. Saya lihat ada bagaimana sebuah network foundation yang bisa melakukan prediksi dan kita bisa melakukan troubleshooting based on AI. Jadi kalau sekarang teman-teman AI operations di Excel Smart misalnya melakukan troubleshooting hop by hop ya, ketika ada road dari misalnya dari Jakarta ke Surabaya, lewat misalnya Jakarta, Bandung, dan seterusnya sampai Surabaya, troubleshooting hop by hop. Dan itu takes time, prone to errors, ya. Jadi dengan Cisco kita punya salah satu produk yang kita enable adalah AI Canvas. Bagaimana kita bisa melakukan chatbot ketika ada suatu masalah di networks, kita bisa query ke sistem kita yang dia bisa secara otomasi akan melakukan remediasi, bisa melakukan resolusi dan automatic troubleshooting ke sistem. Gitu. Jadi ini salah satu Cisco innovation yang bagaimana kita mengenable AI dalam produk kita. In the meantime, kalau kita bicara AI yang sebelah kanan, bagaimana AI yang tadi saya cerita, compute, server, storage, dan networking, ini pun yang harus disiapkan oleh teman-teman in order to comply dengan AI infra requirement. Nah, kalau kita bicara data nih teman-teman, saya pengen meng-highlight bahwa ketika kita bicara data, 20 tahun yang lalu pasti teman-teman punya data on-premise. Data sovereignty dulu belum jadi isu, karena memang semua data center di-deploy di data center on earth gitu ya, yang kita sebut. Kemudian 5 tahun, 10 tahun ke belakang, Amazon, ya, GCP masuk. Dengan dalih bahwa Bapak Ibu bisa melakukan deployment sebuah CPU ya, dengan computing, itu bisa dilakukan di public cloud. Tapi 3 tahun ke belakang, data ini sedikit trending ini akan berubah. Cisco melakukan survei bahwa dari tahun ini sampai 2030 ke belakang, tren ini akan kebalik. Kenapa kebalik? Karena kita perlu melakukan data itu on the edge. Ketika teman-teman melakukan misalnya dari industri mining, ya kan? Kemudian industri agriculture, kemudian industri-industri yang kita perlu melakukan deployment AI di edge locations. Low latency adalah salah satu requirement yang tidak bisa dielakkan untuk kita bisa harus comply. Ya kan? Jadi ketika kita bicara deployment di public cloud,
ini jadi sebuah challenge, nggak cuma dari sisi network sync compliance, tapi juga dari sisi security compliance. Dan tren ini akan bergeser along the way. Jadi kita sebut sebagai istilahnya repatriation, di mana workload yang tadinya ada di atas balik lagi ke earth gitu ya, ke data center. Belum lagi kita bicara ketika AI run, teman-teman sekarang mungkin ini masih sangat prototype ya, ada beberapa operators di Asia Pasifik ya, satu di Jepang, satu di India, salah satu di Indonesia, sedang melakukan AI run, AI Radio Access Networks. Bedanya apa? Jadi ketika sebuah data center yang ada di run site, dengan misalnya saya bicara BBU, kalau teman-teman paham bahwa ada sebuah, kalau Bapak Ibu lihat di BTS ya, ada sebuah sistem di situ. Nah itu teman-teman sekarang bagaimana secara industri mereka mencoba untuk meleverage, memonetize site-site BTS yang ada di edge untuk keperluan inference workload. Jadi bagaimana Excel Smart pun saat ini mungkin bisa melakukan inkubasi Pak, untuk melakukan monetization di site-site BTS untuk proses inferencing. Karena ketika kita bicara site BTS, nggak cuma resource workload yang bisa kita melakukan optimasi dengan AI, kita taruh GPU di run site untuk misalnya automated beamforming dan seterusnya, tapi juga kita bisa melakukan memonetize site-site tersebut untuk melakukan inferencing workload yang bisa dipakai oleh vertical industry seperti mining, agriculture, healthcare, otomotif, dan seterusnya. Ya, saya mau share di sini bahwa ketika kita bicara AI, dari sebuah infrastruktur kita harus siapkan. Kita harus membuat superhighway yang tadinya speed cuma 1 giga, 10 giga di era 3G, 4G. Di era AI ini kita harus mempersiapkan bagaimana speed itu sebuah, kalau kita ibaratkan mungkin kita harus punya infrastruktur seperti Ferrari yang bisa melewatkan sampai 400 sampai 800 gigabit per second. Kenapa? Karena menurut data yang kita baca bahwa 2% loss yang ada di networks itu menghasilkan 8 kali lebih besar latensi yang akan impact ketika orang melakukan AI query. Ya, kalau misalnya teman-teman di sini coba melakukan video image processing ada di ChatGPT, pasti bisa sambil ngopi 3 kali, 4 kali baru keluar gitu ya. Dan bagaimana kalau misalnya kita bicara AI use case, seperti misalnya connected vehicle, self-driving cars, ketika connectivity-nya itu melambat, ada banyak congestion, ada banyak paket loss, apa yang terjadi dengan use case tersebut pasti tidak bisa diimplementasikan. Jadi Cisco di sini mencoba untuk membersamai khususnya teman-teman Excel Smart untuk mengenable AI ready infrastructure. Oke. Nah, di sini saya mau meng-highlight sedikit bahwa apa yang teman-teman hyperscaler sekarang sedang siapkan kebanyakan proses training. Ya. Nah, di sini proses Gen AI, saya yakin Mas Jimmy juga banyak main di inferencing yang tadi Socha lakukan. Dan ini adalah sebenarnya potensi untuk Excel Smart dan teman-teman praktisi di sini untuk bisa melakukan proses inferencing. Karena inferencing ini yang Bapak Ibu sekarang lakukan. Fine tuning adalah proses untuk mengupdate database LLM model sesuai dengan industri Bapak Ibu sekalian. Dan proses in training dan proses fine tuning itu kebanyakan terjadi di data center. Tapi proses inferencing adalah proses yang terjadi di edge. Gitu ya. Latensinya kita push sedemikian mungkin sangat kecil sehingga respons end user experience itu akan improve. Baik, itu aja dari saya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih.